Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, wa ba'd. Serial kajian kita kali ini adalah kajian yang akan membahas mengenai pelajaran bahasa Arab. Ketika mendengar kata ini, banyak dari kita yang pastinya sudah tidak asing dengan kata Arab, terutama seorang muslim, karena Al-Quran, kitab sucinya, dituliskan dengan bahasa Arab, atau dia baca bahkan dengan bahasa Arab. Nabinya, Nabi Muhammad SAW, diutus dari negeri Arab, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan darinya, atau semua kisah yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad dituliskan dengan bahasa Arab yang disebut dengan hadis. Bahkan sholat kita pun kita ucapkan dengan bahasa Arab. Kita berdoa pun dengan bahasa Arab. Sehingga pastinya setiap kita ingin bisa bahasa Arab. Kenapa? Tentu kita ingin membaca pesan dari Tuhan kita dengan penuh pemahaman. Kita ingin mendengar berita-berita dari Nabi kita, ingin memahami apa berita-berita itu. Kita ingin khusyuk dalam sholat kita dengan memahami apa yang kita baca, yang isinya bahasa Arab. Bahkan doa-doa kita, kita ingin panjatkan, atau kebanyakan kita panjatkan dengan bahasa Arab. Tentu akan lebih khusyuk lagi ketika kita memahami bahasa Arab. Bahasa Arab adalah satu dari bahasa dunia, sehingga ketika mempelajari bahasa Arab, tidak ada beda yang signifikan untuk bisa menguasainya. Dalam bahasa Arab, ulama mengenal ada 4 skill, paling tidak 4 kemampuan yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menguasai bahasa Arab. Artinya kemampuan yang sempurna. Yang pertama adalah kemampuan fahmul masmu', kemampuan mendengar pembicaraan. Yang kedua adalah ta'bir, kemampuan untuk berucap. Yang ketiga adalah fahmul makru', kemampuan membaca teks. Dan yang keempat, kemampuan kitabah atau imla, menulis. Keempat hal ini jika dikuasai oleh seorang, termasuk bahasa yang lain juga, tentu dia sudah dikatakan mahir dalam bahasa yang dia sedang pelajari. Untuk bahasa Arab, keempat hal ini mustahil bisa dikuasai tanpa mengetahui satu ilmu yang namanya, atau 2 ilmu, nahwu dan sorof. Ilmu ini adalah ilmu kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris mungkin selevel dengan grammar plus tensesnya dalamnya. Tapi ayalnya itu disayangkan sekali. Ilmu nahwu dan sorof ini oleh kebanyakan orang, artinya yang pernah belajar, mungkin dianggap sebagai ilmu yang misterius. Entah kenapa dianggap misterius. Bisa jadi karena ilmu ini banyak dipelajari oleh thalabul ilmi, oleh para santri yang datang ke pesantren, belajar dengan guru langsung. Bukan hanya hari hitungannya, tidak juga minggu, tidak juga bulan, tapi bertahun-tahun. Hitungannya sudah tahunnya dan bertahun-tahun. Tapi disayangkan banyak yang sudah menghabiskan waktunya, ternyata mereka masih belum menguasai bahasa Arab, atau lebih khusus lagi ilmu nahwu dan sorof. Karenanya jalsa kita, kajian kita kali ini, serial kita kali ini akan mematahkan misteri ilmu nahwu dan sorof atau ilmu bahasa Arab secara umum yang dianggap sulit. Kalau yang menarik biasanya adalah membaca
kitab gundul atau yang disebut dengan baca kitab kuning. Jadi insya Allah kalau serius mengikuti serial ini, insya Allah ya bukan hanya kitab kuning yang bisa kita baca, tapi juga kitab putih. Intinya adalah kitab bahasa Arab yang tidak berharokat. Kita akan coba untuk menyampaikan, mempelajari bahasa Arab ini dengan cara kita sendiri, cara yang mudah, dengan tips-tips dan trik-trik, baik dalam berucap, baik dalam membaca. Kalau membaca nanti kaitannya dengan bagaimana menggondrongi Arab gundul itu. Karenanya ikuti serial belajar bahasa Arab dari nol ini. Kita akan continue insya Allah secara istiqomah sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan untuk mengupload sesi-sesi bagaimana kita bisa berkemampuan dalam menguasai bahasa Arab. Sebagai pembuka ini, saya akan sampaikan definisi singkat berkenaan dengan ilmu nahwu dan shorof. Nanti setelah memahami definisi ini, ya akan kita katakan dalam hati kita, oh ternyata hanya seperti itu ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu saya sampaikan dengan bahasa saya yang semoga dengan bahasa saya ini pendengar bisa memahami dengan sangat mudah. Dua kata yang sedang kita bahas sekarang adalah nahwu dan shorof. Kita mulai dengan nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat awakhirul kalimah. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir kata. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat. Harokat itu artinya tanda baca. Ya, dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Latin. Kalau bahasa Latin tidak ada tanda baca di atasnya, ya, kecuali mungkin huruf I, huruf J yang ada titiknya di atas. Selebihnya tidak ada. Ya, karena dia vokalnya nanti ditambahkan dengan A, I, U. Ya, sementara bahasa Arab dia ada harokatnya, ada tanda bacanya yang menentukan bunyi akhir. Dibaca A, I, U atau an, in, un. Ya, ini disebutnya harokat. Ya, maka dia dibaca fathah di atas huruf, atau dibaca kasroh di bawah huruf, atau dibaca dhammah, atau sukun, artinya dibaca mati. Adapun shorof yang kedua, ya, nahwu shorof. Adapun shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan dasar kata. Contohnya seperti berikut. Di sini bisa kita perhatikan ada 3 kata kataba, kitabun, dan maktabatun. Kataba artinya menulis, kitabun artinya kitab, maktabatun artinya maktabah. Kalau kita perhatikan benar baik-baik, kita akan mendapati bahwa penyusun dasar kata dari ketiga kata ini adalah kaf, ta, dan ba. Tapi kemudian yang kitabun ketambahan alif, yang maktabatun ketambahan dengan mim, dan tamarbutoh di akhir. Nah, perubahan ini yang kemudian mempengaruhi perubahan makna atau arti, inilah konsentrasi ilmu shorof. Ternyata hanya seperti itu ilmu nahwu dan shorof. Ya, memang hanya seperti itu ilmu nahwu dan shorof. Dia menjadi urgen ketika dalam penerapan. Kenapa? Karena harokat-harokat tadi, harokat di akhir kata tadi menentukan siapa subjek, siapa objek. Yang jika kebalik atau terbalik, maka subjek bisa menjadi objek dan objek bisa menjadi subjek, dan ini sangat fatal. Terutama tentunya dalam Al-Quran.
Ketika kita baca Al-Quran, tentu pesannya akan terbalik-balik. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang diperintahkan ketika salah harokat. Ya, karenanya mungkin sisi ini yang menjadikan ilmu ini adalah ilmu yang misterius. Kalau menurut Ajurrum, nahwu itu seperti ini definisinya. Adapun sorof, seperti ini definisinya. Dalam sesi pelajaran bahasa Arab kita ini, kita tidak akan terjebak dengan kerumitan-kerumitan nahwu dan sorof. Kita akan coba mengambilnya dengan cara yang ringan, cara yang insya Allah bisa dipahami oleh siapapun yang baru belajar bahasa Arab. Yang terpenting hafal huruf. Karena hafal huruf adalah modal dari mempelajari bahasa Arab. Ya, tentunya bagaimana kita akan belajar membaca kalau kita tidak tahu huruf hijaiyah atau huruf abjadiyah. Ya. Demikian pula bahasa Arab. Karenanya siapa yang ingin masuk mempelajari bahasa Arab, ya, hendaknya skill kemampuan ingatan berkenaan dengan huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba sampai pada ya itu betul-betul dihafalkan. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, ikuti channelnya sehingga mendapatkan upload-upload terbaru dari kajian-kajian berkenaan dengan bahasa Arab ini. Wassalam. Bahasa Arab hanya tersusun dari tiga bagian utama dalam bahasa Arab. Hafalkan, diingat, tidak ada bagian yang keempat.